Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Karina Andiani dengan NIM 240590202144 dengan program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan dengan dosen pengampu saya Ibu Jupri Rahma pada mata kuliah Kimia Dasar. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tugas kimia dasar mengenai sistem kaloid dan sifat-sifatnya serta salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kaloid adalah campuran hidrogen dan merupakan sistem dua fase. Dua fase ini meliputi zat terlarut sebagai partikel kaloid atau yang sering dikenal sebagai fase terdispersi, serta zat yang merupakan fase kontinu di mana partikel kaloid terdispersi yang disebut sebagai medium pendispersi. Sistem kaloid memiliki beberapa sifat-sifat khusus, yaitu pertama adalah sifat tinggal. Sifat tinggal ini adalah gejala penghamburan cahaya ketika cahaya melewati sistem kaloid. Partikel kaloid ini cukup besar untuk menghamburkan cahaya sehingga berkas cahaya tampak jelas. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel kaloid yang disebabkan oleh tumpukan terus-menerus dengan molekul medium pendispersi. Yang ketiga adalah muatan partikel kaloid, di mana partikel kaloid ini memiliki muatan listrik sejenis, baik positif maupun negatif, yang menyebabkan partikel saling tolak-menolak sehingga kaloid tetap stabil dan tidak menggumpal. Dan yang keempat adalah elektroforesis. Elektroforesis ini adalah penggerakan partikel kaloid di salah satu kutub elektroda saat dikenai medan listrik. Arah gerakan ini menunjukkan jenis muatan partikel kaloid. Kelima, koagulasi atau pengumpalan. Koagulasi ini adalah proses pengumpalan atau pengendapan partikel kaloid akibat hilangnya muatan. Ini dapat terjadi karena penambahan elektrolit atau pemanasan. Keenam, ada adsorpsi, yaitu partikel kaloid dapat menyerap ion atau molekul dari sekitarnya di permukaannya. Inilah yang menyebabkan pembentukannya muatan pada partikel kaloid. Ketujuh, ada kaloid Liouville dan Liouville. Di Liouville ini, kaloid yang partikel terdispersinya menyukai medium, biasanya air, sehingga lebih stabil. Contohnya seperti kaloid gelatin dan pati. Di Liouville ini, kaloid yang partikel terdispersinya tidak menyukai medium sehingga mudah menggumpal. Contohnya seperti kaloid logam. Dan terakhir adalah dialisis. Dialisis ini adalah pemisahan partikel kaloid dari ion-ion pengganggu, misalnya elektrolit melalui membran semi permeabel. Nah, setelah kita tahu apa itu kaloid dan sifat-sifatnya, sekarang saatnya kita lihat langsung contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling mudah kita temui adalah busa sabun. Saat kita menuangkan sabun lalu menambahkan air, kita akan mengocoknya sedikit. Nah, pada saat itu, udara dari sekitar ikut masuk ke dalam campuran sabun dan air. Akibatnya terbentuklah gelembung kecil dan ini yang kita namakan sebagai busa. Secara ilmiah, busa ini disebut kaloid jenis buih, yang artinya ada udara yang tersebar di dalam cairan. Campuran seperti ini tidak mudah menyatu sempurna, tapi juga tidak mudah terpisahkan begitu saja. Dan menariknya, molekul sabun ini punya dua bagian, satu bagian yang suka air dan satu lagi bagian yang tidak suka air. Saat gelembung udara terbentuk, ujung yang suka air akan ke arah air dan cairan sabun, sedangkan ujung yang tidak suka air akan menghadap ke arah udara yang ada di dalam gelembung. Dan susunan ini membuat gelembung menjadi lebih stabil dan tidak mudah pecah. Dari praktik membuat busa sabun ini, dapat kita lihat bahwa busa merupakan contoh sistem kaloid, di mana gelembung udara tersebar dalam cairan sabun. Molekul sabun membentuk lapisan pelindung di sekitar gelembung, sehingga busa stabil dan tidak cepat pecah. Praktik ini juga menunjukkan bagaimana sifat-sifat kaloid bekerja dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses pembersihan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang sistem kaloid, sifat-sifatnya, dan contoh busa sabun bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.